Anda kembali bergabung bersama kami di Prime Time News dan kita masih akan berbincang bersama juru bicara KPK Febri Diansyah yang bergabung dari Gedung KPK Jakarta. Mas Febri, kita akan membahas mengenai rekomendasi Pansus Angket KPK. Ini telah kemudian menerbitkan 4 poin rekomendasi Pansus Angket KPK. Bagaimana tanggapan dari KPK sendiri? Ya, sebenarnya KPK sudah menerima surat itu sejak tanggal 9 Februari kemarin ya. Kemudian kita bahas secara internal dan pada tanggal 13 Februari ini kita respon surat dari pimpinan KPK pada Ketua DPR RI. Pada prinsipnya kita sampaikan bahwa kita menghargai kewenangan pengawasan DPR, menghormati juga putusan Mahkamah Konstitusi, meskipun memang kami jelaskan juga bahwa KPK memiliki pendapat yang berbeda terkait dengan sejumlah temuan dan rekomendasi Pansus. Jadi sejumlah temuan sebenarnya tidak sesuai dengan fakta sebagaimana yang kami sampaikan pada penjelasan-penjelasan tersebut. Misalnya ketika dikatakan ada temuan bahwa... Ya, silakan. Ya, misalnya ada temuan tentang KPK tidak menjalankan trigger mechanism atau koordinasi dan supervisi. Justru kalau dibaca di laporan tahunan KPK dan juga kami jelaskan di jawaban sekitar 13 halaman kemarin tersebut bahwa ribuan kasus sebenarnya sudah diproses SPDP dan pelatihan atau penguatan aparat penegak hukum melalui pelatihan tindak pidana korupsi juga sudah kita lakukan. Kerjasama dengan Rubasan dan juga perlindungan saksi dan korban telah kita lakukan. Dan fakta-fakta tersebut sudah kita sampaikan sejak awal. Salah satu hal penting lainnya juga yang kita tegaskan bahwa KPK sudah menindaklanjuti rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan sepanjang memang hasil audit tersebut relevan dengan kewenangan pihak-pihak yang melakukan audit. Terkait dengan PDT, terkait dengan poin terakhir tentang SDM, kami juga sudah tegaskan ada aturan khusus yang berlaku di KPK, yaitu peraturan pemerintah tentang manajemen SDM KPK. Jadi kita tidak bisa sepenuhnya kemudian mengacu pada undang-undang ASN saja, atau undang-undang kepolisian saja, atau undang-undang kejaksaan saja. Semua aturan yang bersifat umum atau bersifat khusus tersebut sudah kita patuhi sampai dengan saat ini. Baik, Mas Febri, bagaimana dengan rekomendasi pembentukan lembaga pengawas independen bagi KPK? Ya, itu juga salah satu poin seingat saya itu di aspek kelembagaan ya. Perlu kami sampaikan juga Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 sudah menjelaskan sebenarnya bagaimana konsep pertanggungjawaban KPK pada publik. Bahkan DPR adalah salah satu institusi yang memiliki kewenangan pengawasan. Meskipun Mahkamah Konstitusi memang menegaskan pengawasan DPR tidak bisa masuk pada aspek yudisial. Jadi tidak bisa kemudian masuk pada proses penyelidikan, penyidikan atau penuntutan. Dan kewenangan pengawasan di bidang yudisial juga sudah ada secara berlapis di institusi pengadilan. Kewenangan di bidang keuangan sudah ada Badan Pemeriksa Keuangan dan pengawasan lain yang dilakukan oleh publik setiap hari. Jadi saya kira mekanisme eksternal ataupun internal kami sudah memiliki, bahkan khusus untuk pimpinan KPK jika ada pelanggaran kode etik bisa dibentuk komite etik. Saya kira belum tentu di semua lembaga ini ada. Bahkan komite etik ini diisi oleh pihak eksternal secara dominan, misalnya kalau 5 orang berarti 3 orang eksternal, 2 orang dari internal. Jadi kalau bicara soal kewenangan pengawasan sebenarnya internal, eksternal, pelibatan pihak luar secara independen juga sudah dilakukan. Ya, baik, Mas Febri, kita tahan dulu perbincangan. Kita ikuti informasi berikut ini di mana Dewan Perwakilan Rakyat hari ini memiliki hak memanggil paksa pihak yang diperiksanya. DPR bisa meminta bantuan polisi untuk memanggil mitra kerjanya yang berulang kali menolak datang ke DPR. Ya, Mas Febri mungkin bisa tanggapannya mengenai bahwa DPR memiliki hak untuk memanggil paksa pihak-pihak yang kemudian enggan datang untuk hadir ke DPR. Saya kira tidak tepat kalau KPK harus menanggapi hal tersebut ya, karena kami fokus saja pada kewenangan yang dimiliki oleh KPK.
Satu-satunya poin yang penting ditegaskan adalah kalaupun ada perubahan di Undang-Undang MD3 misalnya terkait dengan izin presiden, maka hal itu dikecualikan untuk tindak pidana khusus. Dan KPK tetap akan berpedoman pada KUHP secara umum dan secara lex spesialis ada Undang-Undang KPK dan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Kami justru berharap anggota DPR yang dipanggil oleh KPK kemudian memberikan contoh positif. Karena anggota DPR kan memang orang-orang yang terhormat, lembaganya kita hormati. Jadi ketika dipanggil oleh penegak hukum, saya kira tidak perlu prosedur yang berlapis untuk itu. Oke, Mas Febri, dengan adanya pengesahan Undang-Undang MD3, kemudian adanya rekomendasi pansus angket KPK, apakah KPK merasa disudutkan? Kami sudah sampaikan di surat tersebut, kita menghormati saja kewenangan masing-masing institusi. KPK memiliki kewenangan berdasarkan Undang-Undang 30 tahun 2002, DPR juga memiliki kewenangan yang diatur mulai dari konstitusi sampai dengan Undang-Undang MD3 tersebut. Jadi kita berjalan sesuai dengan fungsi masing-masing. Justru kami berharap agar DPR memiliki kontribusi yang lebih signifikan jika memang serius dalam upaya pemberantasan korupsi. Misalnya menyusun undang-undang tentang perampasan aset, revisi undang-undang tindak pidana korupsi, agar kemudian aturan tentang tindak pidana korupsi tidak lagi dimasukkan pada rancangan undang-undang KUHP sehingga bisa bersifat umum, kemudian revisi pembentukan undang-undang pembatasan transaksi tunai, termasuk aturan-aturan lain yang penting bagi pemberantasan korupsi. Karena kewenangan regulasi ada di DPR bersama pemerintah, maka tentu saja hal ini sangat diharapkan bisa dilakukan oleh DPR. Oke, tadi Anda katakan KPK ada beberapa pendapat yang berbeda dengan rekomendasi dari Pansus Angket KPK. Tapi apakah KPK akan menjalankan rekomendasi yang dikeluarkan oleh Pansus Angket KPK ini? Saya kira sudah saya sampaikan tadi ya, bahwa ada pendapat yang berbeda untuk hal-hal yang menurut pandangan kami dengan didukung oleh data yang ada. Tentu saja kalau datanya keliru, temuannya tidak tepat, maka rekomendasinya justru bisa berisiko melanggar aturan hukum. Tentu itu tidak bisa kita tindak lanjuti. Tapi untuk rekomendasi-rekomendasi yang secara umum positif sebenarnya sudah kita lakukan sejak awal. Sebutlah tentang koordinasi dan supervisi, kemudian tentang perlindungan saksi dan korban, tentang perampasan aset, dan hal-hal lain yang sudah kita lakukan sejak awal. Oke, tapi artinya KPK memang terbuka untuk evaluasi dan juga pengawasan, seperti itu kan Mas Febri? Ya tentu saja seluruh institusi negara, termasuk KPK, termasuk DPR, pemerintah atau institusi apapun itu memang harus terbuka dengan pengawasan dan kritik. Hal itu sudah terjadi cukup lama. Bahkan ketika ada rapat dengar pendapat, KPK hadir di DPR, ada pertanyaan kami jawab, ada kritikan kemudian kita jawab dengan kinerja. Yang tidak bisa kita lakukan adalah ketika ada pihak-pihak tertentu yang mendesak menangani kasus-kasus tertentu atau mentersangkakan orang-orang tertentu, kami tidak bisa melakukan itu kecuali memang KPK mempunyai bukti yang cukup. Ya, baik. Terima kasih Febri Diansyah, juru bicara KPK telah bergabung dan berbincang bersama kami dalam Prime Time News. Selamat malam, Mas Febri.